Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam A, program studi S1 Manajemen, akan memaparkan materi mata kuliah digital bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Di era yang serba teknologi seperti saat ini, memudahkan banyak pelaku bisnis untuk mempromosikan usaha mereka melalui internet dengan berbagai cara. Tujuan utama dari penggunaan internet saat ini adalah untuk membantu dalam mendapatkan konsumen secara luas. Digital marketing adalah pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sehingga dengan pemanfaatan digital marketing mampu menambah cakupan target konsumen yang lebih besar daripada menggunakan metode pemasaran secara konvensional. Berikut ada 4 poin. Yang pertama, website adalah salah satu media yang saat ini cukup populer sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa dari suatu brand. Dengan menggunakan website, sangat mampu untuk menjangkau target user secara lebih luas dari seluruh penjuru daerah. 2. Sosial media marketing. Jenis yang kedua merupakan bentuk promosi melalui situs jejaring sosial. Terdapat banyak sekali platform yang menyediakan fitur untuk melakukan promosi produk Anda. Salah satu contohnya adalah Facebook, Twitter, serta Instagram. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial sendiri adalah tidak membutuhkan biaya penanganan yang sangat besar, serta dapat menjangkau customer secara luas melalui channel yang Anda buat. 3. Online advertising. Yang ketiga tergolong ke dalam bentuk pemasaran digital melalui internet dengan berbayar. Anda harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih mahal, namun akan mendapatkan konsumen dan hasil yang lebih cepat daripada menggunakan strategi SEO. 4. Video marketing. Anda juga dapat menggunakan media berupa video untuk menampilkan informasi mengenai produk atau layanan Anda. Cara ini terbukti cukup efektif saat banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengakses internet. Bootstrapping, seed funding, serial funding, dan venture. Tahap preset atau bootstrap. Tahapan pendanaan perusahaan preset biasanya terjadi saat startup merogoh kantong sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahap pendanaan startup ini, tahap penelitian masih dilakukan karena untuk menilai kelayakan ide perusahaan. Pendiri startup mungkin sudah memiliki prototipe produk yang berfungsi dan sedang mencari pendanaan yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasinya. Tahap seed funding. Setelah tahap bootstrap, tahapan pendanaan startup selanjutnya adalah kesempatan sempurna untuk benar-benar mendapatkan dana dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis Anda. Kira-kira sekitar 29% startup gagal setelah mereka kehabisan modal saat bootstrap. Tahapan venture capital. Sebagian besar startup penimbang tahap pendanaan startup ini tidak peduli bagaimana bisnis mereka berjalan. Ada beberapa peraturan pendanaan atau rangkaian yang diikuti pada tahap venture capital, termasuk seri A, B, C, dan D. Di masing-masing sekitar startup menimbulkan nilai yang lebih baik dan meningkatkan penilaian mereka lebih lanjut. Strategi pitching sebagai pekerja profesional. Penting untuk membuat audiens tertarik terhadap visi yang Anda berikan. Pitching adalah strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dan berusaha mendapatkan dukungan audiens terhadap ide-ide yang Anda sampaikan. Untuk dapat mengoptimalkan pitching, dapat juga menggunakan berikut cara-cara efektif dalam menjalankan strategi pitching. Dalami masalah klien. Langkah pertama, know your audience. Mustahil untuk memulai pitching dan langkah selanjutnya apabila Anda tidak mengenal siapa audiens Anda. Cari hal yang bisa jadi irisan antara diri Anda dengan mereka. Anda bisa memulai dengan mencari tahu demografis mereka, termasuk usia, gender, budaya, pengetahuan, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Menggunakan data informasi dalam penyampaian Anda. Kemukakan penyampaian Anda menggunakan data. Data dapat memberitahu Anda lebih banyak kepada audiens untuk melihat beberapa presentasi sebenarnya target Anda. Menggunakan visualisasi. Menampilkan data dengan grafik atau infografis adalah cara mudah untuk menambahkan minat visual ke presentasi Anda. Saat melempar produk atau layanan Anda, dapat lebih melibatkan audiens Anda dengan memukakan interaksi dengannya. Sampaikan pitching dengan jelas. Konten yang menarik tentu adalah hal bagus. Meski begitu, perhatikan cara penyampaian Anda saat presentasi. Apabila cara Anda berkomunikasi tidak begitu lancar, Anda dapat melatih artikulasi dan praktik pra-presentasi dengan metode Grandme Test. Metode ini sangat efektif untuk membuktikan bagus atau tidaknya presentasi Anda. Akhiri dengan call to action.
Audiens Anda terlalu sibuk untuk mencari tahu apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Jadi, katakan pada mereka apa yang harus dilakukan, sesuaikan kebutuhan CTA dengan kebutuhan Anda. Bisa menyisipkan CTA di tengah atau akhir presentase. Pastikan ajakan begitu lantang dan jelas. Jangan membuat berbagai macam pilihan. Pola pikir bisnis di era digital. Memang bukan perkara mudah untuk mewujudkan digital mindset pada setiap pelaksana bisnis. Ada sejumlah langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap untuk bisa menciptakan bisnis berkembang dengan baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Saya akan berikan 5 langkah untuk itu, ikuti. Ciptakan strategi digital. Pola pikir digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Digital mindset merupakan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dalam sebuah perusahaan melakukan dan mempercayai bahwa transformasi digital dapat membantu efisiensi bisnis. Perhitungkan sumber daya. Membangun pola pikir digital bukan hanya melihat dari kasat mata apa yang tampak, tetapi lebih dari itu perusahaan juga membutuhkan penilaian yang jujur atas aset digital dan sumber daya yang dimiliki. Terapkan strategi digital yang sesuai dengan bisnis saat ini. Hampir semua konsumen menginginkan pelayanan yang terintegrasi dan tidak terbatas pada jarak dan waktu. Menjalankan teknologi digital dengan strategi yang baik dapat memperkuat hubungan pada pelanggan. Memanfaatkan teknologi digital dalam setiap proses. Jika bisnis Anda sedang melakukan transformasi digital, tetaplah selalu melakukan pengembangan dengan melibatkan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap prosesnya. Siapkan ruang untuk terus berkembang. Tampaknya pepatah "There's always room for improvement" dari Joy Legano ini memang sangat tepat untuk perkembangan teknologi digital saat ini. Jangan menyerah ketika proses digitalisasi ini tidak berjalan sesuai keinginan. Mengelola kenaikan kelas usaha. Pada era digital seperti sekarang, keberadaan ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet telah menjadikan kebutuhan wajib bagi banyak orang. Dengan memiliki ponsel, memungkinkan siapapun bisa mengakses dan menggunakan media sosial kapan dan dimanapun mereka membutuhkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fenomena yang bisa jadi sumber keuntungan begini, mengapa tidak Anda manfaatkan? Meningkatkan kualitas produk. Agar bisa akses berbisnis, menjaga dan meningkatkan kualitas produk merupakan salah satu kunci utama. Pembeli tentu ingin barang yang dibelinya berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pastikan kualitas produk yang Anda jual selalu terjaga dan memuaskan orang yang membelinya. Meningkatkan kualitas layanan. Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu cara membangun bisnis yang jitu adalah dengan meningkatkan kualitas layanan pada konsumen. Bagusnya pelayanan yang diberikan pada konsumen akan bisa membuat konsumen kembali lagi untuk membeli. Perlu diingat, meskipun produk berkualitas tapi pelayanan buruk akan bisa membuat konsumen berpaling. Pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Perlu diketahui bahwa tak sedikit orang yang gagal karena tak memilih lokasi yang strategis sebagai tempat usahanya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian, apalagi jika sudah banyak modal yang dikeluarkan untuk membangun tempat usaha. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Dalam sebuah usaha diperlukan sebuah penilaian perkembangan usaha untuk mengetahui seberapa jauh usaha yang kita buat berkembang. Namun dalam sebuah usaha, penilaian perkembangan usaha lebih dikenal dengan bisnis evaluasi. Evaluasi bisnis atau evaluasi perkembangan usaha menurut Ruki pada tahun 1997 merupakan tindakan atau proses kegiatan yang untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang value dari suatu perusahaan atau suatu pernyataan dalam usaha tersebut. Fungsi penilaian usaha dalam menjalankan usaha. Penilaian usaha sangat diperlukan untuk menilai seberapa jauh usaha yang kita mulai berkembang. Berikut merupakan fungsi dari penilaian usaha. Mengoptimalkan modal usaha yang kita miliki agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Menghindari terjadinya risiko kerugian pada pelaku usaha. Memudahkan perencanaan atau mengenai berbagai hal yang akan terjadi di masa depan sehingga usaha yang dilakukan lebih terarah. Memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan atau usaha. Dengan berbagai perencanaan yang ada, tentunya pekerjaan atau berbagai hal yang harus dilaksanakan itu dapat disesuaikan dengan berbagai rencana yang sudah ada. Pihak-pihak dalam penilaian usaha. Dalam penilaian usaha terdapat berbagai kelompok yang memiliki kepentingan. Kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian usaha diantaranya itu 1. Pemilik usaha. Pemilik usaha tentunya merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam penilaian perkembangan sebuah usaha. Sebagai seorang pengusaha, tentunya tidak ingin mengalami kerugian.
ataupun modal yang ia tanamkan pergi begitu saja tanpa hasil. Oleh karena itu, dalam penilaian perkembangan usaha, pemilik usaha harus mengetahui secara pasti mengenai penilaian perkembangan usaha yang ia buat, apakah akan menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. 2. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan menjadi pihak yang berkepentingan dalam penilaian usaha apabila sebagian modal atau keseluruhan modal berasal dari lembaga keuangan atau pinjaman. 3. Pemerintah. Pemerintah merupakan bagian terpenting dari penilaian sebuah usaha untuk mengetahui seberapa jauh manfaat yang dihasilkan untuk pemerintah mengenai usaha yang sudah berjalan. Yang 4. Masyarakat. Sama halnya pemerintah, masyarakat menjadi bagian penting dari penilaian usaha untuk mengetahui seberapa jauh manfaat usaha terhadap masyarakat sekitar. Hal ini bisa berupa penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Perbedaan P2P lending dan crowd lending. Peer-to-peer atau P2P lending merupakan suatu sistem atau platform yang memberikan wadah untuk memberi pinjaman kreditur dengan peminjam debitur. Dalam sistem P2P, bunga cukup tinggi dengan per bulannya, sebagaimana pinjaman kredit tanpa anggunan yang bisa kamu ajukan pada bank konvensional. Dalam praktiknya, transaksi pinjam-meminjam pada P2P biasanya dapat dilakukan secara online. Pemberi pinjaman atau lender dan peminjam atau borrower tidak harus bertemu satu sama lain. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menjaminkan apapun alias tanpa anggunan. Setelah pinjaman kamu mendapat persetujuan, kamu akan terikat ke dalam perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman. Crowdfunding. P2P berbeda dengan sistem peminjaman lainnya, yaitu crowdfunding atau urun dana. Pada crowdfunding, kamu justru akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Cara kerjanya mirip dengan P2P. Crowdfunding juga melibatkan 3 pihak, yaitu pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Jika ingin mencari pembiayaan lewat crowdfunding, kamu hanya perlu menceritakan ide bisnis dan berbagai prospek ke depan bisnis kamu tersebut. Jika model dan prospek tersebut menarik, pemberi dana akan beramai-ramai patungan atau urun dana dalam memberikan dana untuk kemajuan bisnis kamu. Tidak sampai di sana, crowdfunding juga kerap dimanfaatkan untuk aksi penggalangan dana yang bertujuan sosial. Artinya dalam crowdfunding, sebagai calon penerima pembiayaan, kamu harus menceritakan bagaimana proyek bisnis kamu ke depannya sebaik-baiknya. Pemberi dana yang tertarik kemungkinan untuk memberikan kamu sejumlah dana. Pada dasarnya, sistem yang berlaku pada P2P sama dengan memberikan utang kepada borrower. Sementara crowdfunding memiliki sistem yang memberikan dana pembiayaan dalam membentuk sumbangan atau donasi. Perbedaan lainnya antara sistem P2P dan sistem crowdfunding adalah sebagai berikut. Dalam P2P, kamu akan berhadapan dengan perjanjian tertulis terkait pembiayaan yang kamu terima dari para investor dan kewajiban untuk mengembalikannya. Hal ini membuat kamu selaku borrower wajib memberikan informasi yang rinci soal bisnis yang ingin kamu kembangkan sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam crowdfunding, misalnya yang diterapkan pada equity crowdfunding atau ECF, platform pembiayaan ini membuat kamu harus mempunyai kemampuan untuk mempresentasikan ide bisnis dengan baik melalui penyedia platform untuk menarik minat para investor. Setelah para investor tertarik, maka mereka akan memberikan dana dengan catatan nantinya mereka akan mendapatkan sebagian saham dari bisnis tersebut. Pilihlah pembiayaan yang sesuai. Kedua sistem pembiayaan tersebut tentu saja sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang bisnis, terutama bisnis UKM. Sebagai calon penerima pembiayaan, tentu saja kamu harus mempertimbangkan secara matang sebelum memilih salah satu pembiayaan terbaik. Sesuaikan jenis bisnis yang kamu jalankan, hitung pertumbuhannya pada masa yang akan datang, agar tidak terjadi gagal bayar jika menggunakan P2P, atau bahkan bisa merugikan pihak lain atau kontributor. Menemukan ide usaha digital. Ide bisnis adalah gagasan bisnis atau sebuah gagasan dalam bisnis. Tentu untuk memulai sesuatu termasuk memulai usaha atau bisnis diperlukan adanya ide atau gagasan awal, yang mana ide ini nantinya akan dikembangkan dan dijadikan landasan dasar sebelum diaplikasikan. 1. Cara menemukan ide bisnis dari hobi atau minat. Cara menemukan ide bisnis dari hobi atau minat hobi adalah kegiatan yang dirasa menyenangkan, dilakukan oleh seseorang yang memiliki minat dan antusiasme dalam menjalankannya tanpa ada beban apapun. Setiap kita tentu memiliki hobi dan minat tertentu di sebuah bidang.
Ini sebenarnya adalah sumber daripada ide bisnis atau ide usaha yang dapat kita buat. 2. Keterampilan dan pengalaman. Apa keterampilan Anda? Seperti apa pengalaman Anda? Keterampilan dan pengalaman dapat dijadikan sumber ide bisnis. Setiap orang tentu memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda. Keterampilan menjadi satu ciri seseorang yang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. 3. Kreativitas. Kreativitas tentu saja kita tidak asing dengan kata ini. Kreativitas adalah satu hal yang harus Anda miliki sebagai calon pengusaha sukses. Kenapa? Karena Anda dituntut menjadi insan yang kreatif dalam menekuni bidang usaha Anda nantinya. 4. Pameran usaha. Di berbagai kota sering kita menjumpai pameran usaha atau expo usaha atau pameran usaha. Ada baiknya Anda datang untuk mencari ide dari usaha-usaha Anda yang mengikuti pameran. Ingat, ini bukan berarti Anda meniru, tapi Anda perlu melihat dan mengamati kemudian melakukan modifikasi dengan daya cipta Anda. Melihat pameran akan menjadikan Anda memiliki banyak ide bisnis yang dapat Anda jalankan di daerah Anda. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.